Selamat sore, Brother Sister, Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya sangat bersyukur ya, punya kesempatan untuk bisa berkhotbah, bisa sharing di ibadah singles. Saya mau mengucapkan sebelumnya untuk kita bisa say thank you kepada yang sudah melayani hari ini ya. Ada multimedia, ada song ministry, ada usher, dan mungkin di pagi juga ada kakak-kakak juga yang sudah menjaga anak-anak ya. Dan saya sangat bersyukur untuk kesempatan yang diberikan, tapi saya mau memperkenalkan diri sedikit karena ini pertama kalinya saya khotbah di sini. Saya Ivan. Sekarang saya melayani di campus ministry. Saya juga masih terlihat seperti mahasiswa semester 4 katanya, kata ibu saya lebih tepat enggak deh, ya. Dan sekarang di campus ministry kami juga melayani bersama pastor lain ya. Di situ ada Bapak Pendeta Stefanus, Ibu Pendeta Chavia dan Ibu Pendeta Elsa juga ya. Kami berempat melayani dengan anak-anak muda di campus ministry. Campus mana suaranya? Wis. Ya. Tapi saya juga mau say thank you yang very special ya untuk Bapak Stephen. Meskipun kurang kreatif ya mencuri pantun saya. Mungkin lain kali boleh bawa sepatu roda beneran gitu ya. Tapi saya bersyukur dan sangat semangat ya di bulan ini kita sama-sama bisa belajar dari tema The Righteous Will Never Be Forsaken. Dan kita tahu sendiri bulan ini juga kita punya goal untuk sama-sama belajar tentang stewardship ya, atau penata layanan. Kalau saya lihat ya, korelasi antara the righteous dan stewardship adalah kita tahu kalau Tuhan sudah memberkati kita sebagai orang benar untuk bisa mengelola talenta, mungkin pekerjaan kita, keuangan untuk kita bisa melayani Tuhan lebih lagi. Tetapi khusus untuk hari ini kita akan belajar di luar dari hal yang kita sebutkan tadi, ada satu hal yang Tuhan mau kita pakai untuk melayani bersama. Dan itu adalah waktu. Ya, untuk kita bisa pakai waktu kita dengan bijak dan untuk bisa melayani Tuhan. Amin. Tema kita di bulan ini diambil dari Mazmur 37 ayat 25. Di sini dikatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Kita tahu kalau di pasal 37 ini penulisnya adalah Daud, dan di sini dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi waktu dia share tentang ayat ini di pasal 37, Daud sendiri itu sudah berumur tua ya, dia sudah sangat senior umurnya dan dia bisa lihat ada satu pengamatan yang sudah dia lalui, ada satu observasi seumur hidup yang dia punya bahwa tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ya, jadi saya melihat bagaimana Daud sepanjang hidupnya ya. Kalau kita tahu di buku Perjanjian Lama kita lihat hidupnya Daud. Dia seorang gembala kambing dan domba. Lalu diminta untuk melayani Raja Saul sebagai pemain kecapi dan pembawa senjata. Lalu setelah itu dikejar ya, diburu oleh Raja Saul, tinggal di gua-gua. Lalu menjadi raja. Setelah menjadi raja, dia juga diserang oleh anaknya sendiri, Absalom. Ya, kalau kita lihat hidupnya Daud sendiri, penuh dengan ups and down, naik turun. Tapi dia bisa bilang, di akhir hidupnya, ketika orang benar menjalankan apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan ini tema yang sama-sama kita mau belajar ya, untuk kita sama-sama bertumbuh sebagai orang benar, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ayat ini tidak menjanjikan hidup kita akan mudah, tapi ayat ini dengan jelas menjanjikan kalau Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Ya, dan hari ini kita khusus di minggu ketiga kita sama-sama akan belajar dari Mazmur 90. Ya, dan Mazmur ini menarik sekali ya karena di sini dikatakan Prayer of Moses, the man of God. Sangat jelas dikatakan penulisnya adalah Musa, abdi Allah. Kalau misalnya penulisnya Pendeta Billy Anwekan ya, Prayer of Billy, anak langit gitu misalnya. Ya. Kita tahu ini Billy Wekan, tapi sekarang Billy Wekan udah anak Tuhan ya. Amin. Amin ya. Tapi kita tahu kalau di sini beberapa komentari bilang ini mungkin bukan Moses atau Musa yang ada di Perjanjian Lama. Tapi kalau kita teliti lebih dalam di Mazmur 90, kita bisa lihat buku ini
Mazmur ini sangat dalam dan ini benar-benar datang dari seseorang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam-dalam ya di buku Perjanjian Lama, di Keluaran. Di Keluaran 33 ada satu orang yang dikatakan dia punya hubungan fellowship yang dalam dengan Tuhan ya, tatap muka dan berbicara seperti sahabatnya, dan itu hanyalah Musa. Jadi aku bisa bilang ya, waktu kita baca ini doa yang disampaikan oleh Musa ini seperti luapan emosi dan perasaan dia terhadap Tuhan. Bukan tentang permohonan akan dirinya, tapi ini berisi tentang bagaimana dia melihat Tuhan dalam hidupnya. Tapi sebelum kita mengerti lebih dalam ya, bagaimana Mazmur 90 isi doanya, kita perlu tahu sedikit background yang terjadi di dalam hidup Musa yang mungkin menjadi inspirasi untuk dia menulis doa ini. Di Bilangan 14 ya, di sini dikatakan kalau kita baca di the whole book ya, di buku Bilangan 14 kita bisa lihat ketika mereka sudah melewati laut Teberau ya, lalu mereka melihat bagaimana Tuhan menyediakan tiang awan, tiang api ya, mana yang selalu turun setiap paginya. Kita bisa lihat Tuhan begitu menyertai hidup bangsa Israel. Ya, tapi ketika Tuhan meminta mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, ya, kirim pengintai untuk mereka bisa masuk. Dari 12 pengintai, 10 diantaranya membawa laporan yang pesimis. Ya, mereka takut karena melihat tanah itu begitu kuat. Isinya adalah orang-orang yang mungkin kelihatannya seperti raksasa. Jadi mereka udah keburu pesimis, jiper ya, ketika melihat tanah itu. Yang akhirnya hanya 2 mata-mata yang percaya, yaitu Yosua dan Kaleb. Tetapi bangsa Israel tetap terus memberontak dan menolak percaya kepada janji Allah. Dan akhirnya juga mereka pun mau melempari Yosua dan Kaleb karena mereka tidak percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Karena pemberontakan yang mereka lakukan, Tuhan menghukum mereka ya, di mana orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas, mereka akan mati di padang gurun ya. Jadi satu generasi yang dibawa keluar dari Mesir mati, kecuali angkatan dari Yosua dan Kaleb. Dan hukuman ini juga mereka diusir ya, dibuat keliling di padang gurun selama 40 tahun. Dan meskipun Musa sudah berdoa untuk meminta pengampunan ya kepada Tuhan atas bangsa Israel, Tuhan tetap menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat gambarannya dari Bilangan 14, kita bisa ngerti tentang doa Musa sendiri, bagaimana dia bisa mengekspresikan perasaan dia kepada Tuhan. Ada komentar lain juga yang berbicara tentang Bilangan 20 ya, berada masih di timeline yang sama ya. Di sini kalau di Bilangan 14 mungkin lebih tentang pemberontakannya bangsa Israel. Tapi kalau Bilangan 20 berbicara tentang personal dari hidupnya Musa sendiri. Di mana di Bilangan 20 ada 3 kejadian yang diceritakan, di mana Musa kehilangan kakaknya Miriam ya, orang yang meletakkan dia di Sungai Nil ya supaya dia bisa hidup dan tumbuh di bangsa Mesir. Lalu juga di akhir buku Bilangan 20 ya, kakaknya juga imam besar Harun juga akhirnya mati. Lalu pada akhirnya yang mungkin paling mengganggu atau paling membuat Musa itu berduka adalah bagaimana ketika bangsa Israel, generasi muda yang tidak mati tadi, ketika mereka di Meriba kehilangan air, mereka komplain lagi. Mereka bilang lebih baik kita ke Mesir aja deh daripada hidup gak ada air gitu ya. Akhirnya Tuhan berpesan kepada Musa untuk berbicara kepada batu. Tetapi Musa akhirnya mengetok batu itu ya, memukul dengan tongkat. Dan akhirnya Musa juga dihukum Tuhan tidak sampai ke tanah perjanjian. Jadi kalau kita lihat buku Mazmur 90 ini berisi luapan emosi Musa, tapi berdasarkan historical yang terjadi di dalam hidup dia. Dan makanya hari ini kita akan belajar ya dengan judul khotbah saya, Number Our Days, yang diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Yang dikatakan, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Ya, di sini kalau kita perhatikan baik-baik ya, Musa berdoa kepada Tuhan untuk teach us to number our days. Ajari kami menghitung hari supaya kami peroleh hati yang bijaksana.
Biasanya kalau kita berbicara tentang hitung-hitung, apa sih yang biasa kita hitung? Ya, pengeluaran, pemasukan, hitung kapan tanggal dating dengan sister mungkin. Ya, siapa tahu ada gitu ya. Atau hitung apa lagi yang bisa dihitung ya? Kalau mungkin Cynthia hitung angpau mungkin ya. Ya, tapi kita kalau berbicara tentang menghitung, jarang orang berbicara tentang menghitung hari. Tapi Musa berkata, doanya kepada Tuhan. Ketika dia di Mazmur 90 diperkirakan umur dia sudah hampir 120. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, teach us to number our days. Ajari kami menghitung hari. Sekarang kalau kita misalnya lihat kalkulator di HP kita ya, kalau umur kita dikalikan 365 hari, kita sudah melewati ribuan hari di dalam hidup kita. Tapi itu kita juga mau lihat dari ribuan hari yang sudah kita lewati. Apakah kita hidup di dalam wisdom yang disediakan Tuhan? Lalu kalau saya lihat lagi ya, kata number di Mazmur 90 ini, di bahasa Hebrew-nya adalah mana, yang artinya to count, tapi juga to prepare. Jadi kalau kita lihat, ini bukan menghitung secara matematika, tapi kita diingatkan juga untuk bisa prepare hari-hari kita. Apakah dalam hari-hari kita semakin bertumbuh dalam wisdom di dalam Tuhan? Saya akan ceritakan sedikit ya. Waktu saya SMA kelas 3 ya, sebelum saya lulus SMA, saya ingat guru bahasa Inggris saya memberikan sebuah website yang pada masa itu di angkatan saya ini juga lumayan sering kita lakukan. Ada website namanya Your Life in Weeks, ya, di mana kita bisa isi tanggal lahir kita dan kita bisa melihat sudah berapa kotak yang kita terisi di dalam umur kita. Ya, kalau tadi days kan mungkin lebih besar ya, kalau ini mungkin lihat ke skala yang lebih kecil di dalam minggu. Kalau kita lihat ya pada masa itu, saya ingat guru bahasa Inggris saya bilang, kalau kita lihat kotak-kotak yang sudah terisi, apa yang kita bayangkan tentang hidup kita? Ya, mungkin ada yang bisa bilang, apa sih pencapaian yang sudah aku lakukan? Apa sih milestones yang aku sudah lewatin dalam hidup saya? Ada juga mungkin apa sih regrets yang mungkin saya nggak lakukan dari setiap kotak-kotak yang telah diisi. Tapi hari ini waktu saya melihat ulang ya di website ini, saya ingat setiap grade yang diisi, saya melihat bagaimana hidup saya sudah sejauh ini dan dijaga oleh Tuhan. Dan berbicara tentang number our days, ini tidak berbicara kepada orang-orang yang seumur dengan Musa. Ini juga untuk kita yang masih muda di sini, untuk campus ya. Kita tidak bisa bilang, oh ini nggak relevan, karena kita mau hitung hari apa sih, kita masih muda gitu ya. Anak campus biasanya sering bercandain kita ya, karena umur kita kan udah ada yang mungkin beda 10 tahun, sama Stefanus mungkin udah beda belasan tahun ya dengan anak campus. Kita sering dipanggil Om gitu loh, Om Ivan, kalau Stefanus, Opa Stefanus gitu ya. Opa yang Korea maksudnya, opa Korea. Ya, kita bisa dipanggil om gitu ya. Tapi Bro Stefanus mengajarkan saya, umur kalian belum tentu lewatin umur kita loh, gitu loh ya, ke anak kampus ya. Sejak itu mereka nggak pernah bercandain kita lagi. Ya karena belum tentu mereka bisa lewatin umur kita juga gitu ya. Jadi saya selalu pakai senjata itu kalau saya dipanggil om, karena ya kita masih. Saya kalau ke kampus ya, saya masih dikira mahasiswa loh oleh security-nya. Ya tapi kalau sama anak-anak kuliahnya saya dikira mahasiswa abadi kali yang gak lulus-lulus. Ya tapi ini juga benar ya, ini tidak berbicara tentang generasi yang tua ataupun yang muda. Tapi ini berbicara tentang kita semua di sini. Untuk learn to number our days. Hitung hari kita supaya kita peroleh hati yang bijak. Dan hari ini poin yang saya akan bawakan ada 3 ya, untuk kita sama-sama bisa belajar menghitung hari kita untuk melihat kepada perspektif Tuhan. Ya bagaimana kita punya cara pandang melihat kepada Tuhan sebelum kita melihat kepada diri sendiri. Dan kita juga mau belajar punya permohonan. Ya kalau biasanya permohonan itu berasal dari hati, menggambarkan bagaimana hati kita dengan Tuhan. Dan kita juga mau punya purpose atau tujuan yang benar di dalam Tuhan. Semangat brother sister. Ya, saya excited juga hari ini ya, karena malam ini kita akan menonton final Piala Dunia ya. Wes, yang dukung Argentina?
Yang dukung Spanyol? Yang dukung Portugal? Siu udah pulang. Ya, saya excited ya kalau nonton bola. Biasanya kita habiskan 2 jam ya. Tapi sebelum kita nonton bola, kita dengarkan firman. Ya, saya punya waktu sekitar 2 jam untuk 3 poin ini. Nggak bercanda ya. Kita sama-sama bisa fokus untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Amin. Saya akan masuk ke poin kita yang pertama. Ya, di sini dikatakan di Mazmur 90 ayat 1 sampai 2 dikatakan doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ya, kalau tadi kita sudah lihat background yang terjadi ya di buku Mazmur 90, kemungkinan yang terjadi, historical backgroundnya. Kita bisa lihat di umur 100 sekian Musa bisa memulai doanya dengan dia mengatakan kalau Tuhan itu adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kalau kita melihat tempat perteduhan atau dwelling place, biasanya mungkin yang terbayang adalah rumah kita mungkin ya, atau mungkin tempat ngekosnya kita sekarang. Ya, tetapi kalau kita lihat kembali kepada hidupnya Musa, bagaimana dia fase hidupnya berpindah-pindah. Dia bisa mengatakan Tuhan itu adalah tempat perteduhan dia turun-temurun. Kalau kita lihat hidup Musa ya, 40 tahun pertama dia berada di Mesir. Ya, ketika Miriam meletakkan dia di Sungai Nil dan dia dirawat ya di dalam Royal Family of Egypt ya, dirawat oleh putri Firaun, lahir dengan keluarga yang sangat royal ya, dia bisa hidup enak, hidup nyaman dalam keluarga kerajaan. Tapi di sana sebenarnya dia tahu identitas dia bukanlah berasal dari bangsa Mesir. Ya, meskipun 40 tahun hidup di dalam kenyamanan, dia tahu dia tidak berada di sana. Kemudian dia kabur ya, setelah dia membunuh seorang Mesir, dia kabur karena takut. Dia kabur ke Midian. Ya, dari seorang royal family, dia kabur ke Midian untuk menjadi gembala, ya shepherd, dari gembala kambing dan domba. Di sana dia mungkin sudah berumur hampir 80 tahun. Dia menghabiskan waktu dia di Midian. Tapi di sana juga dia membangun keluarganya, ya, dia punya istri Zipporah dan anaknya Gerson. Tapi di sana pun dia juga sebenarnya kehilangan apa yang Tuhan panggil di dalam hidupnya. Kemudian fase ketiganya, 40 tahun berikutnya, dia menerima panggilan Tuhan dan dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan 40 tahun berada di padang gurun. Kalau kita lihat ya, 120 tahun, 3 fase, tapi tidak ada tempat yang dia benar-benar belong. Berpindah-pindah, tapi dia bisa bilang, Tuhan adalah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Bukan hanya pada generasi awal, tapi sampai dia tua, dia bisa bilang, Tuhan adalah our dwelling place. Sebagian besar dari kita mungkin sedang mengejar pendidikan, ada mungkin yang mengejar karir, ada yang sedang mengejar membangun hubungan, ada yang sudah membangun keluarga mungkin. Ya, itu adalah fase-fase yang kita lewati di dalam hidup kita. Dan fase setiap orang berbeda-beda. Tapi pertanyaan yang saya mau ajak kita pikirkan sama-sama adalah, kalau setiap fase hidup kita sudah tercapai, apakah Tuhan tetap our dwelling place? Apakah Tuhan tetap menjadi rumah kita? Seperti apa yang dikatakan Musa selama 120 tahun dia hidup. Fase hidup kita bisa berubah, kondisi hidup kita bisa berubah, alamat rumah pun bisa berubah. Ya, tapi yang tidak boleh berubah adalah bagaimana Tuhan menjadi our dwelling place dan secure place kita. Amin. Berikutnya kita lihat di Mazmur 90 ayat 3 sampai 4. Di sini dikatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Di sini Musa bilang, kembalilah hai anak-anak manusia.
Ini bukan panggilan untuk bangsa Israel bertobat. Tapi ini berbicara tentang apa yang Tuhan ucapkan di Kejadian 3. Waktu Adam dan Hawa berdosa. Tuhan hanya bilang, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. From dust to dust you shall return. Ya, ini berbicara tentang bagaimana nasib hidup manusia yang berasal dari debu dan akhirnya akan menjadi debu. Dari awal kita debu, akhir kita debu. Tengah-tengah Pulau Jawa. Enggak ya. Akhir debu, awal debu, akhir debu. Tengah-tengahnya mau kita hidupnya doing very good. Ya, kita hebat, kita mencapai banyak milestone. Atau mungkin hidup kita biasa-biasa saja. Di mata Tuhan, kita sama. Awalnya debu dan akhirnya debu. Bahkan kalau kita lihat lebih dalam lagi di Mazmur ayat 9 sampai 10 dikatakan umur manusia, Musa mengatakan umur manusia bisa mungkin 70 sampai 80 tahun. Tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Hidup itu seperti keluh, seperti keluhan yang sebenarnya tidak ada artinya. Musa mengajak kita melihat pada kondisi kita. Nasib hidup kita yang pada akhirnya kita akan juga menjadi debu. Tapi dia kemudian mengajak kita lihat kepada Tuhan. Dikatakan sebab di matamu 1000 tahun sama seperti kemarin. Ya, lalu saya coba bayangkan, tidak ada mungkin manusia yang hidup 1000 tahun. Tapi apa yang manusia bangun? Apakah ada yang last sampai ribuan tahun? Bertahan sampai ribuan tahun. Lalu saya menemukan ya, waktu saya cari di internet, apa yang manusia bangun? Kerajaan mungkin yang bisa berdiri ribuan tahun ya. Yang pertama mungkin gambar di sebelah kiri ini adalah the Roman Empire. Bahkan tercatat dalam Guinness World Record, ya dia bisa bertahan sampai 1500 tahun. Lalu yang di tengah adalah suku Pandian, ya atau kerajaan Pandian yang berasal dari India Selatan yang bertahan sekitar 1400 tahun. Dan yang terakhir itu ada Dynasty Zhou ya dari China yang bertahan sekitar 800 tahun. Ya, kita bisa lihat kerajaan ini punya waktu ratusan sampai ribuan tahun, sudah represent a lot of generations, a lot of pemimpin yang sudah berganti. Tapi kalau kita lihat ayat tadi, 1000 tahun bagi Tuhan seperti kemarin. Bahkan tidak seperti satu hari, seperti kemarin. Kalau kita tidur, bangun, hilang udah kerajaan itu. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, Tuhan mengajak kita, Musa mengajak kita lihat bahwa kita itu begitu kecil dan Tuhan itu begitu besar. Dan ini membawa kepada poin saya yang pertama, untuk kita punya perspektif on God. Perspektif untuk melihat Tuhan. Untuk bagaimana Musa tahu kalau Tuhan itu adalah the dwelling place kita throughout the generations. Turun-temurun, Tuhan adalah yang kekal. Tetapi apa yang dibangun manusia? Gak ada yang bertahan. Bagi Tuhan itu hanya seperti kemarin. Ya, saya mungkin mau share sedikit cerita ya, bagaimana pandangan saya sendiri terhadap Tuhan ketika saya bertumbuh dari kecil. Saya dilahirkan di keluarga yang kita percaya kepada Tuhan yang begitu banyak. Ya, kalau kita baca di buku Kisah Para Rasul 17, ketika Paulus berada di Areopagus, ya, begitu banyak altar, sampai ada altar yang kepada Tuhan yang tidak kami kenal. Dulu yang saya alamin dari saya kecil, ya, kita punya ritual persembahan kepada semua Tuhan yang tidak saya sama sekali kenal. Ya begitu banyak sampai saya bingung. Ini setelah disembah lalu apa? Saya tidak punya hubungan atau perspektif melihat kepada Tuhan. Karena itu hanya bentuk altar, bentuk patung. Jadi growing up, saya selalu pikir, oh ya udah, yang penting ikut tradisi keluarga aja. Saya berdoa, saya lakukan ritual persembahan aja. Tanpa benar-benar mengenal siapa Tuhan itu. Dan saya sadar ya, ketika semakin saya bertumbuh, saya menjadikan Tuhan itu adalah tempat ketika saya butuh sesuatu aja. Ya saya ingat waktu kecil kalau masa-masa mengambil raport, itu masa-masa mencekam dalam hidup. Ada mungkin yang punya pengalaman yang sama di sini. Ya, ketika raport nilainya jelek, saya akan berdoa kepada altar itu ya, berharap supaya nilainya bisa berubah. Dan saya selamat. Tapi kita bisa lihat kalau sebenarnya
saya tidak tahu di mana Tuhan saya. Saya tidak punya dwelling place, secure place. Tapi puji Tuhan 8 tahun lalu saya bisa mengenal Tuhan dan sampai sekarang saya bisa secure karena Tuhan adalah menjadi dwelling place dalam hidup saya. Ya. Di sini dikatakan you cannot rightly measure a life that is short until you have first look into a God who is eternal. Kita tidak akan benar-benar bisa mengukur kalau hidup itu singkat sampai kita melihat dulu kepada Tuhan yang kekal. Ya, apapun yang kita bangun, legacy, harta, keluarga, keturunan, tidak ada yang kekal. Hanya Tuhan yang kekal. Amin. Untuk kita bisa menghitung hari, kita harus melihat dulu kepada Tuhan. Karena waktu itu gak ada yang tahu. Tapi yang kekal hanyalah Tuhan. Amin. Saya akan masuk ke poin kedua. Dikatakan di Mazmur 90 ayat 11 sampai 12 dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya mau highlight yang pertama ya, dikatakan siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Saya lalu coba pikir, selama hidup saya, kapan saya merasa saya melihat kekuatan dan murkanya Tuhan? Dan itu bawa saya untuk flashback kepada masa-masa COVID ya. Saya ingat dulu sebelum saya melayani sebagai full time ya 3 tahun lalu, saya sempat kerja 4 tahun. Di dalam pekerjaan saya harus ada proyek yang saya harus lakukan dan saya banyak terbang ke kota-kota. Saya ingat dari 2020 sampai 2021, hampir setiap minggunya saya terbang. Dan pada masa itu COVID sedang terjadi di mana-mana, lockdown di mana-mana juga ya. Saya ingat setiap saya mau terbang, saya harus antigen dulu, swab ya. Lalu mau pulangnya saya juga swab lagi. Dan saya merasa kayaknya oksigen hidung sebelah kanan itu lebih gede kayaknya karena swab terus ya, antigen terus. Dan waktu itu saya merasa oh ya dari 2020 sampai 2021 saya selalu terbang, saya selalu kemana-mana, ketemu orang. Kayak Tuhan jaga hidup saya nggak kena COVID. Dan sampai terjadi di 2021. Pertama kali saya kena COVID itu COVID Delta kalau nggak salah. Ya, di sini ada angkatan Wisma Atlet, mungkin kita satu angkatan di sana ya. Pada waktu itu mungkin saya juga mau nanya ya, di sini ada yang kena COVID sampai 3 kali? Lebih dari 3 kali? Kalau nggak ada saya mau daftar rekor muri karena saya 3 kali kena positif COVID ya. Sampai yang ketiga saya udah positive thinking aja tuh, udah nggak positif COVID lagi. Ya, saya ingat pada masa itu waktu saya harus karantina ya, saya ke puskesmas dicek, oh positif nih, udah mulai ada gejala-gejala. Itu pertama kali dalam hidup saya naik ambulans. Dulu saya biasa main GTA ya waktu ada ambulans, tapi waktu pertama kali di dalam ambulans benar-benar saya merasakan, wah ini rasanya ya, saya akan gimana nih nasib saya berapa hari ke depan, apakah masih akan hidup gitu ya. Dan di masa itu juga saya banyak melihat di TV-TV, di berita ya, bagaimana mungkin sebagian dari kita ada yang kehilangan keluarga. Saya juga kehilangan kakek dan nenek saya sewaktu COVID. Dan saya tidak bisa pulang ya untuk bisa berduka dengan keluarga. Waktu lihat di berita juga dikuburkannya juga secara berbarengan. Tidak ada boleh keluarga yang lihat. Dan di situ saya melihat, wah apakah ini bisa jadi the end of my life gitu ya. Tapi saya bersyukur Tuhan terus jaga saya sampai hari ini. Dan waktu saya lihat Musa bilang, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Saya percaya Musa melihat begitu banyak murka Tuhan dan kegemasan Tuhan. Ya ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Mesir menolak untuk melepaskan Israel. Firaun terus mengeraskan hati, sampai yang terjadi adalah tulah-tulah yang terjadi, anak-anak sulung di Mesir mati, dan sampai tentara-tentara Mesir pun dikalahkan Tuhan. Lalu ketika keluar sampai di padang gurun ya, kita melihat waktu Musa berbicara kepada Tuhan untuk mendapatkan 10 perintah Allah. Israel membangun lembu tuangan emas untuk disembah. Ribuan juga mati. Sampai akhirnya seperti di Bilangan 14 tadi, karena tidak obey kepada Tuhan, 1 generasi mati. Musa melihat bagaimana dia menguburkan begitu banyak orang. Sampai dia bisa mengatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu.
Di sini setelah dia melihat begitu banyak yang terjadi di generasi bangsa Israel, dia bisa katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa paling mengerti kekuatan muka Allah, tapi dia tidak meminta Tuhan melindungi mereka. Yang dia minta adalah ajari kami menghitung hari, number our days. Ya, kalau kita lihat waktu kita mau menghitung hari, supaya apa? Kita memperoleh hati yang bijaksana, heart of wisdom. Tapi kalau berbicara tentang wisdom, wisdom seperti apa? Apakah strategi untuk survive? Apakah itu pengetahuan? Apakah itu wisdom yang berasal dari dunia? Lalu saya cari lagi ya di bahasa Hebrew-nya. Wisdom itu di bahasa Hebrew, di Mazmur 90 dikatakan itu adalah hokmah di bahasa Ibrani-nya. Dan hokmah ini juga dipakai di Proverbs 9 verse 10 ya, Amsal 9 ayat 10 yang dikatakan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengetahuan. Jadi kalau kita lihat tuh Musa mau kita menghitung hari supaya kita punya apa? Fear of the Lord. Fear of the Lord itu berbicara tentang sense of respect kita kepada Tuhan, sense of reverence, in awe sama Tuhan ya. Semakin kita melihat Tuhan, mengikuti Tuhan, semakin kita bisa menghormati Tuhan, menjaga hidup kita. Semakin kita bisa enjoy firman Tuhan setiap harinya, dan semakin kita bisa mau mengikuti kehendak Tuhan. Tapi kalau kita lihat hikmat dari Tuhan, kita akan berpikir, bukan apalagi yang menguntungkan buat saya, tapi apa yang saya lakukan, apakah ini memuliakan Tuhan. Saya mau ajak kita ya untuk kita menghitung hari, bukan sekedar melihat apa yang sudah kita capai, tapi melihat apakah hidup saya punya wisdom yang berasal dari ketakutan akan Tuhan, yang berasal dari hubungan saya dengan Tuhan. Waktu kita pelayan-pelayan ini evaluasi bahan khotbah ya, saya diminta untuk bisa sharing cerita hidup lebih banyak, dan request dari Bapak Pendeta Jordan untuk saya bisa sharing tentang bagaimana saya bisa membangun hubungan juga dengan pacar saya, Chavia. Campus tahan dulu, campus belajar dulu aja ya, kuliah dulu aja, campus tahan dulu aja. Ya, di sini saya mungkin sedikit sharing ya. Saya waktu mengenal Chavia sendiri, kita sama-sama mengenal Tuhan ya, belajar firman Tuhan di tahun 2017 ya. Di saat itu kita berada di satu small group di kampus yang sama. Saya satu kampus dengan Chavia, tapi saya tidak pernah benar-benar kenal dia karena awalnya Chavia ini anaknya pemalu, ya pendiam. Berkali-kali saya bully dia sampai nangis pada masa itu. Sekarang saya nangis dibuat ya. Enggak bercanda. Ya, waktu itu mungkin saya juga melihat ya, oke, waktu saya udah lulus, udah kerja ya, saya merasa oke, saya mungkin sama dengan brother sister di sini yang belum menemukan pasangan. Oke, saya mau bangun hubungan dengan siapa ya? Saya harus ngapain ya? Waktu itu saya juga sempat sebelum dekat dengan Chavia, saya juga dekat dengan satu sister. Saya merasa wah ini klop banget nih, ya hubungannya udah kayak seru banget nih jalanin hubungannya. Tapi waktu saya lihat lebih dalam, tidak banyak yang saya bisa berikan untuk sama-sama bertumbuh dalam iman. Ya, satu chemistry bukan berarti seimbang. Kalau kita lihat di threads ya sekarang ya, green flag banget nih bisa saat teduh bareng. Enggak juga cuy. Ya, doa bareng green flag banget nih. Love language gue udah bukan, bahasa kasih gue udah bukan yang pujian, tapi doa bareng. Ya, hati-hati, iblis juga tahu Tuhan ada. Ya, kalau kita niat mau doa bareng, mau ini boleh. Tapi apa kepada yang lain kita juga mau doa bareng, saat teduh bareng. Ya, waktu saya bangun hubungan dengan Chavia, daripada saya invest feeling, saya capek nih deket sama ini, aduh terus bingung. Ya udah, saya mau cari orang yang benar-benar mau melayani Tuhan. Dan waktu Chavia bisa melihat, bisa menunjukkan bagaimana hidup dia. Di setiap apa yang dia lewati, di setiap mungkin dia orangnya insecure, dia tetap mau step up dan melayani Tuhan. Dan itu yang buat saya semakin jatuh cinta kepada Chavia. Karena sama-sama mau melayani Tuhan. Dan ini juga
pesan semangat ya untuk pendeta Billy, pendeta Stefanus, pendeta Stephen ya. You guys will find the one kalau kita mau hidup dalam wisdom. Amen. Ada amen. Amen. Ini lebih meriah dari Piala Dunia loh bro, tadi responnya bro sister. Ya. Tapi bro Billy kayaknya sebentar lagi tuh, aduh. Hah? Ya, dan saya mau ngajak brother sister saudara-saudari semuanya ya, kalau saya sangat bersyukur berada di dalam jemaat ini. Ya, saya punya pembimbing, saya punya mentor yang sangat membantu saya memberikan advice. Bagaimana bangun hubungan yang murni. Bagaimana kita mau punya cara yang benar tapi juga intensi yang benar. Ya, kadang kalau kita sudah terbiasa dengan boundaries, it's physical boundaries. Gua nggak berduaan dengan dia. Tapi ada juga yang namanya emotional boundaries. Yang terkadang kita bisa cross tanpa kita sadar. Yang penting gue tag dulu dia deh. Nanti gampang, gue tinggal ngomong sama pembimbing gue. Ya tapi kita mau pure, kita mau bangun wisdom, kita mau mengasihi orang. Karena pure, wisdomnya datang dari takut akan Tuhan. Amin. Dan ini adalah poin saya yang kedua. Untuk kita bisa melihat, menghitung hari. Untuk punya wisdom, kita mau punya permohonan kepada Tuhan. Ya, permohonan yang datang dari hati kita. Apa yang datang dari hati kita harus benar-benar kita lihat. Apakah ini tentang diri saya sendiri, perasaan saya sendiri, atau ini datang dari Tuhan untuk saya bertumbuh. Di sini dikatakan, the closer you get to God, the less you plead for protection, and the more you plead for wisdom. Ya, semakin kita punya rasa takut akan Tuhan, kita mau bangun hubungan sama Tuhan, kita udah gak mikirkan lagi. Oh ya, saya tahu kok Tuhan selalu ada dengan saya. Bukan lagi tentang protectionnya. Tapi kali ini kita mau punya wisdom. Yaitu tentang bagaimana kita mengenal Tuhan dan punya takut akan Tuhan. Amin. Berikutnya di poin ketiga. Di Mazmur 90 ayat 13 sampai 15 dikatakan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Dan buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kalau kita lihat di poin pertama, di ayat ketiga. Tuhan mengatakan, kembalilah anak-anak manusia. Ya, yang menandakan kita akan kembali kepada debu. Ya, Musa sadar nasib manusia pada akhirnya adalah fana. Kita akan kembali menjadi debu. Tapi dengan nasib atau takdir yang terjadi, awalnya debu, akhir kita kembali menjadi debu. Musa longing untuk apa? Presence Tuhan di dalam hidup dia. Tadi Tuhan yang minta manusia kembali, kali ini Musa meminta, kembalilah ya Tuhan. Di umur dia yang 120, melewati banyak hal, banyak fase hidup. Yang dia minta bukan lagi tentang protections, bukan lagi tentang Tuhan tunjukkanlah di mana tanah perjanjian itu, mana yang subur. Tapi dia minta apa? Gak apa-apa saya berada di dalam padang gurun, muter-muter 40 tahun. Yang saya mau adalah presence Tuhan di dalam hidup saya. Hadirat Tuhan dalam hidup saya. Dan terlebih lagi Musa mengatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Kalau kita lihat di English versionnya, satisfy us in the morning with your unfailing love. Ya, bukan lagi kenyang, tapi berbicara tentang kita merasa dipuaskan dengan kasih setia dari Tuhan setiap paginya. Kalau kita lihat kepada hidup kita, apa sih yang bikin kita satisfy? Apa yang benar-benar bikin kita sudah merasa puas dalam hidup kita? Ada yang mungkin puas karena pencapaian, puas karena hubungan, puas karena ketenaran, puas karena harta. Beberapa waktu lalu saya menonton dokumenter ya, George Foreman. Ada yang tahu dia legenda boxing di tahun 60-an. Dia menang Olimpik di akhir 60-an. Lalu di awal 70-an dia menang heavyweight champion. Ya, waktu itu mungkin angkatan dengan Muhammad Ali. Tapi 10 tahun setelah dia menang heavyweight world champion ya, dia file for bankruptcy. Ya, dia menyatakan dirinya bangkrut. Gak lama setelah itu dia sukses menjadi pengusaha, membuat alat pemanggang yang namanya George Foreman Grills. Ya, di sini saya
memberikan cerita ini atau tentang hidupnya George Foreman ini bukan tentang motivasi untuk kita mencari harta. Tapi saya juga bisa lihat ya, kalau kita mau satisfy hidup kita dengan fortune, dengan harta, itu bisa di-rebuild. Foreman ya, dia bisa sukses di boxing, bangkrut, sukses lagi jadi pengusaha. Tahun lalu dia meninggal dunia, meninggalkan harta $500 million. Ya. Tapi apa artinya kalau kita benar-benar tidak merasakan unfailing love-nya Tuhan every morning? Ya. Fortune can be rebuilt, fame can be rebuilt. Tapi kalau hari-hari kita sudah lewati, kita nggak bisa ulang lagi. Ya saya mau ajak kita untuk lihat setiap pagi saya mau disatisfy sama Tuhan dengan kasih setianya. Amin. Berikutnya di Mazmur 90 ayat 16-17 dikatakan, biarlah kelihatan pada hamba-hambamu, perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ini adalah akhir doa dari Mazmur 90 yang disampaikan oleh Daud. Ya. Kita tahu ya, goal bulan ini adalah kita stewardship ya, penata layanan, ya memberikan apa yang kita punya untuk kita melayani Tuhan. Ya, biasanya tentang bagaimana kita bisa melayani dalam perbuatan kita, apa yang kita berikan, apa yang sudah kita lakukan seperti song ministry ya, usher, multimedia, ada hal yang kita put effort ya. Tapi sebelum kita berbicara tentang pelayanan, Musa berbicara tentang biarlah perbuatan Tuhan kelihatan dulu. Ya, biarlah bagaimana pekerjaan Tuhan terlihat dalam hidup kita. Supaya kita tahu yang kita kerjakan ini sama gak dengan perbuatan Tuhan. Dan terlebih lagi, Musa meminta lebih kepada Tuhan ya. Dia mau lihat apa lagi? Semaraknya Tuhan. Kalau di versi bahasa Inggrisnya kita bisa lihat translation yang mungkin lebih dalam ya. Dikatakan, let the beauty of the Lord our God be upon us. Keindahan Tuhan kita bisa rasakan dalam hidup kita. Musa dengan segala hal yang dia telah lewati, dia tidak pahit sama Tuhan. Tapi dia semakin mau melihat, Tuhan aku mau melihat bagaimana perbuatan Engkau dan keindahan Engkau di dalam hidupku. Di umur hampir 120 tahun, dia tetap mau setiap harinya presence-nya Tuhan, keindahan Tuhan hadir dalam hidup dia. Dan terakhir dia katakan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami. Teguhkanlah itu. Yang berbicara tadi sebelumnya, perbuatan Tuhan. Sekarang dia mau apa? Perbuatan kita. Kita juga harus punya hati yang melihat kepada perbuatan Tuhan dan kita mau teruskan di dalam perbuatan tangan kita. Kalau kita mungkin di dalam hidup kita bisa punya purpose yang berbeda-beda. Ada yang pengen capai ini, ada yang pengen menjadi ini. It's okay. Tapi kita harus ingat, biarlah perbuatan Tuhan juga ada dalam hidup kita, tapi kita salurkan dalam perbuatan tangan kita. Dan ini adalah poin saya yang terakhir, purpose that align with God. Ya, tujuan yang selaras dengan Tuhan. Ya, kalau kita bisa melihat perbuatan Tuhan, kita juga mau aplikasikan perbuatan itu dalam hidup kita. Ya, bagaimana perbuatan kita bisa kelihatan dan sesuai dengan Tuhan? Ya, dari karakter Tuhan sendiri. Ya, dari bagaimana kita juga mau sehari-hari bangun hubungan dengan orang. Ya, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, kita menunjukkan karakter Tuhan di dalam hidup kita. Untuk kita sama-sama punya purpose that align with God. Ya, sebelum saya menutup firman Tuhan ya, karena waktu saya juga nggak banyak, saya akan bercerita bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup saya ya. Waktu saya menjadi seorang pengikut Yesus di 2017. Ya, saya tidak pernah membayangkan ya seorang yang dari background agama lain menjadi seorang pengikut Yesus dan bagaimana keluarga saya bisa dimenangkan di dalam Tuhan. Di 2018, waktu saya selalu menceritakan kenapa saya kadang pulangnya malam, kenapa saya kadang ikut pertemuan diskusi Alkitab ya di dalam waktu di kampus, saya ceritakan pada kakak saya. Ya, ini kita lakukannya begini, kita lakukan begini. Aku akan mau dibaptis nih, aku akan ambil waktu puasa nih. Ya, pada waktu itu kakak saya lihat, kenapa nih anak tiba-tiba aktif banget, padahal dulunya merokok, padahal dulunya bandel. Ya, lalu dia pun jadi kepikiran ini gereja apa ini?
dia belajar tentang apa, dan akhirnya dia sign up melalui website pada saat itu untuk juga belajar Alkitab dengan Singles Jakarta Barat. Dan akhirnya di 2018 kakak saya juga mengikut Tuhan dan menjadi murid Yesus. Ya, tahun berikutnya adik saya Kevin William yang di sini, di situ, ya. Sekarang dia di ministry Single Pusat Senayan ya. Pada waktu itu adik saya waktu pertama kali ke Jakarta, kita selalu yuk ikut gereja. Tapi dia tidak terinspirasi. Karena saya sama kakak saya masih berantem di rumah. Jadi hari Minggu ke gereja, hari biasa berantem mulu, ngapain ajak gua? Kata Kevin. Ya tapi waktu kita bisa ajak dia, lu ikut gua futsal aja deh, gak usah ibadah. Ya ikut ketemu dengan teman-teman. Disitulah dia bisa melihat ada komunitas yang bantu dia kenal Tuhan. Dan akhirnya di 2019 adik saya juga menjadi murid Yesus. Dan Tuhan tidak berhenti bekerja ya. Di 2020 di foto yang sebelah kanan bawah ya, waktu itu di masa Covid, sepupu saya yang awal juga mengajak saya beribadah di GKDI ya. Dia sendiri juga akhirnya memutuskan untuk menjadi murid ya. Pada waktu itu Covid gak ada yang bisa datang, gak ada kolam juga ya, yang kita bingung mau baptisnya di mana. Akhirnya kita kirim kolam karet ya untuk dia bisa dibaptis. Tapi habis itu dia stay kayaknya 2 jam dia berenang di sana. Ya tapi saya bisa melihat wow, Tuhan memenangkan keluarga saya lagi. Sepupu saya akhirnya menjadi murid dan sekarang dia berministry di JAM Tangerang ya, English Ministry di Tangerang. Dan yang terakhir di 2022 waktu kami retreat campus Metamorph ya, saya bisa melihat bagaimana sepupu saya Odysseus yang masih di campus ministry sekarang ya, akhirnya dia memberikan dirinya juga untuk dibaptis dan menjadi murid Yesus. Ya, waktu saya baca Mazmur 90, saya looking back ya, wow, Tuhan bekerja begitu besar dalam hidup saya. Dan itu yang memberikan saya inspirasi. Saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Ya, tidak sampai situ ceritanya ya, waktu saya melayani Tuhan. Ada hal juga ujian yang saya rasakan Tuhan berikan di dalam hidup saya. Ya, foto ini mungkin kelihatan seperti kitabisa.com gitu ya, boleh transfer ke sini atau apa, tapi ini cerita nyata ya. Di foto sebelah kiri ini di tahun awal 2025 ya, waktu di awal Februari, papa saya jatuh di toilet ya, waktu itu di daerah. Sampai dia harus diterbangkan ke Jakarta, waktu itu saya harus jemput dulu di Batam. Ya waktu itu pahanya patah 3 bagian dan harus dioperasi, dipasang pen. Setelah itu juga proses pemulihannya membutuhkan waktu yang panjang, sekitar 8 bulan. Harus bolak-balik fisioterapi. Ya saya ingat pada masa itu, saya lihat, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberikan hidup saya untuk melayani jemaat. Kok ada aja yang harus terjadi ya? Ya saya ingat pada saat itu kakak dan adik saya bekerja. Jadi saya harus banyak menghabiskan waktu di rumah untuk bisa merawat ayah saya. Pada masa itu benar-benar hanya bisa berbaring, gak bisa berdiri ya. Seminggu harus 3-4 kali fisioterapi. Ya, bagaimana dia mandi, bagaimana dia mohon maaf buang air besar, buang air kecil. Itu semua harus diurus. Waktu itu saya mulai merasakan gini amat ya hidup melayani ya. Kok yang lain enggak gitu loh. Kenapa saya baru melayani awal-awal saya sudah mengalami hal ini. Ya, dan saya melihat Tuhan memberikan itu terjadi. Supaya saya juga bisa melihat hal yang lebih besar yang Tuhan kerjakan. Waktu saya mengalami hal ini, saya juga akhirnya Bible study dengan satu anak kampus ya. Dan dia punya case yang sama. Ya, ayahnya juga berada di kursi roda dan dia harus bisa bantu ayahnya setiap hari. Dan saya akhirnya kalau waktu Bible study waktu ngajarin orang, saya nggak akan pernah relate kalau saya nggak pernah ngalamin. Tapi itu waktu dia bisa menceritakan keluhan hatinya, saya bisa ngerti. Saya juga alamin hal itu. Dan di sini juga ada anak campus Albert ya. Saya sangat terinspirasi bagaimana Albert bisa merawat ayahnya, Om Semangat. Ya waktu itu dia bahkan dari SMP dia merawat ayahnya yang sudah di kursi roda. Setiap subuh dia bangun, dia harus rawat, mandikan ayahnya. Bertahun-tahun dia alamin sampai tahun lalu kalau nggak salah Om Semangat finish the race. Tahun lalu ya Albert ya, benar ya. Dan kita bisa lihat bagaimana besar kasih dan kesabaran Albert untuk merawat ayahnya. Dan saya terinspirasi ya bagaimana hal itu saya juga mau pakai untuk melayani keluarga saya. Tidak berhenti di sana ya, di awal 2026. Ya waktu saya dating dengan Chavia, naik motor, naiknya 40, gak cepet kok. Ditabrak dari belakang. Mio ditabrak Pajero kan bingung juga gimana ya kalau dari belakang ya. Nah waktu itu saya mental ya ke depan, Chavia baik-baik aja. Banyak yang bilang hati dia lebih baik dari saya.
Saya nggak tahu ya. Tapi waktu itu saya ingat tangan saya yang sebelah kiri ya, siku saya kok beda gitu. Akhirnya saya ke rumah sakit dan di scan, saya mengalami keretakan di sisiku kiri ya. Pada saat itu kami besoknya harus ke Bogor Leaders Camp. Dan saya harus telepon pembimbing saya. Bro Stefanus, saya besok nggak bisa berangkat nih, tangan saya patah. Ah, masa sih? Mana fotonya, mana fotonya? Waktu dia lihat fotonya, ini nggak cosplay kan, gitu loh. Saya bingung ini cosplay Danzo atau gimana gitu ya. Tapi waktu dia tahu, oh itu terjadi ya, saya ingat Bro Stefanus tidak mengirimkan saya ayat, dia mengirimkan satu judul perikop di Markus 3. Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Saya nggak tahu ya, saya harus bangga, saya harus tersinggung, saya harus merasa dikasihi, campur aduk semuanya. Tapi saya lihat, ya satu judul perikop sudah memberikan iman saya untuk sembuh. Ya pada masa itu, saya akhirnya juga harus dipasang gips selama 2 bulan ya, dan terus melayani Tuhan. Itu fotonya adalah waktu saya khotbah di Bogor. Minggu depannya Bang John yang kakinya kena celaka juga ya, tapi nggak ada hubungannya dengan saya sih. Ya, saya janji nggak ada hubungannya dengan saya. Tapi pada saat itu saya kembali juga nanya, Tuhan, saya ke rumah sakit, saya ketemu dokter ortopedi, saya ketemu orang yang bisa terapisnya. Ini pada doyan patah tulang apa gimana keluarganya Pak gitu ya, karena dokternya sama dengan papa saya, beda selisih setahun doang. Ya tapi saya lihat waktu saya menjalani terapi, fisioterapi, saya dirawat, saya melihat Tuhan banyak mengajarkan saya untuk melihat lagi kepada Tuhan ya. Kalau kita lihat yang namanya waktu nggak ada yang tahu. Ya kita semua di sini punya waktu, tapi batas waktunya nggak ada yang tahu. Mau tua mau muda kita nggak ada yang tahu. Tapi kita mau belajar untuk setiap momen yang kita lewati, kita mau melihat pada Tuhan. Dan ini adalah khotbah saya ya. Untuk hari ini kita bisa belajar tentang stewardship. Untuk kita, saya mau evaluate every moment untuk kita lihat kepada perspektif, ya, melihat kepada Tuhan. Untuk kita bisa punya permohonan dari hati kita kepada Tuhan dan punya tujuan yang selaras dengan Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Semoga ini terus menjadi berkat untuk kita semua. Dan Tuhan terus dipermuliakan. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan bersatu dalam doa.